Apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kerjakan dengan setia apapun yang Ia percayakan, mahkota kehidupan Ia janjikan, Ia janjikan, Ia janjikan bagimu. Baik, hari ini tema kita adalah Injil dan Post-Truth Anxiety. Mungkin saya ingin tanya kira-kira siapa di sini yang pernah cukup come across, cukup tahu tentang istilah Post-Truth? Ada yang tahu? Post-Truth? Nggak ada ya, kurang familiar ya dengan istilah ini ya. Ya, kalau anxiety pasti semua anxious, enggak ya? Ya, jadi kita akan mengkaitkan antara kenapa bisa orang kebanyakan di zaman sekarang begitu banyak perasaan anxious dengan zaman yang disebut sebagai zaman post-truth. Mungkin bagian anxiety-nya tidak akan terlalu banyak memang, perlu waktu lagi lebih jauh, tapi kita akan lihat agak cukup panjang tentang apa yang dimaksud dengan masa atau zaman post-truth, dan pada akhirnya kita akan kaitkan dengan Injil. Bagaimana Injil menjawab tantangan di dalam zaman post-truth ini. Nah, saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk kepada tema kita hari ini, sebagai introduksi, saya kira beberapa kali di sini di Pemuda kami coba untuk membahas kultur kita zaman ini ya. Saya sendiri yang lalu sempat membawa tema tentang self-expressive individualisme, kemudian juga Injil dan stoicisme, dan ini yang terakhir Injil dan post-truth, atau yang lalu itu sempat Injil dan juga terapeutik deisme. Nah, kenapa penting kita melihat tentang kultur ya? Karena kalau kita tidak memahami kultur kita di zaman saat ini, maka kita akan sangat mudah untuk tersesat. Kita akan sangat mudah untuk menghidupi nilai-nilai yang di zaman ini justru dihidupi oleh banyak orang yang bukan Kristen. Nah, kita mungkin secara keberadaan masih ada di gereja, secara iman mungkin kita masih mengaku sebagai orang Kristen, tetapi mungkin cara hidup, value kita makin mirip dengan apa yang dunia pegang. Nah, oleh sebab itu kita perlu tahu apa yang menjadi keadaan di dunia, dan setelah itu kita evaluasi. Apakah kita makin mirip sesuai dunia atau makin mirip sesuai dengan firman? Ya. Nah, jadi pertama kita ingin lihat keadaan dunia. Kedua, kita ingin evaluasi diri kita. Dan yang ketiga, kita bisa akhirnya memberikan kesaksian. Ya, jadi kalau kita tidak tahu keadaan kita di dalam dunia yang kita hidupi saat ini, keadaan zaman, spirit of the age, maka kita akan sulit untuk bersaksi. Tadi Joshua sharing tentang bersaksi kepada orang yang beda agama. Nah, kita akan lebih mudah untuk bersaksi kalau kita tahu apa yang orang itu pikirkan, bukan? Kalau kita tidak tahu, maka kita seperti bicara kepada tembok dan dia juga rasa kita seperti orang yang mengganggu dia karena tidak ada connecting point. Nah, jadi saya kira penting sekali untuk kita boleh belajar memahami apa yang menjadi konteks zaman kita di saat ini, sehingga kita bisa menjadi murid Kristus yang efektif, murid Kristus yang bisa berjalan benar-benar sesuai prinsip firman dan boleh menjadi saksi bagi yang lain. Oke, hari ini kita ingin masuk kepada tema tentang post-truth. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah satu fenomena yang sebenarnya belum terlalu lama ada di tengah-tengah kita. Ini pertama kali muncul di tahun 2016. Jadi di tahun 2016, kalau kalian lihat di dictionary, oh kok ini nggak ada tinta semua ini.
Ini zaman post-truth, spidol nggak ada tinta. Di 2016, di dalam Oxford Dictionary ada satu kata yang paling sering dicari. Ya, kata yang paling sering orang selidiki, search di dalam internet, yaitu post-truth. Jadi ini memang mungkin lebih umum di dalam dunia barat, tetapi sebenarnya kalau dicari ternyata di seluruh dunia orang paling banyak cari kata ini. Jadi ini kata yang mendapatkan predikat sebagai juara satu karena yang paling dicari oleh banyak orang. Nah, apa itu post-truth ya? Post-truth itu intinya bahwa fakta, ya, fakta objektif. Saya tidak sempat buat slide, jadi saya pakai catat ya. Fakta objektif itu tidak lebih penting, ya, jadi kurang penting. Kurang penting dibandingkan dengan opini, dibandingkan dengan perasaan, dibandingkan dengan kepercayaan pribadi. Jadi lihat ya, mulai fakta diabaikan, mulai kebenaran tidak dipentingkan, tapi yang dipentingkan adalah hal-hal yang bersifat emosi, perasaan, dan agenda pribadi. Nah, ini kenapa bisa muncul ya? Tentu saja bukan out of nowhere, ada konteksnya. Nah, konteksnya itu karena yang pertama, ya mungkin ini memang bukan konteks Indonesia ya, tetapi sekali lagi apa yang terjadi di luar seringkali akan pasti mempengaruhi kita di Indonesia ini karena dunia sudah sangat terkoneksi. Nah, kita sebentar lagi kan akan ke Toraja. Kalau ditanya kepada guru-guru di Toraja, kira-kira kalau kami mau KKR regional, mau bahas tema apa? Nah, nanti mereka akan kebanyakan bilang, bahas tema tentang teknologi. Loh, padahal mereka ada di daerah. Zaman sekarang karena teknologi, daerah dan kota sudah tidak terlalu ada bedanya. Nah, jadi kita melihat itu Indonesia yang di kota di Surabaya dan orang di daerah di Toraja. Nah, sekarang lebih luas lagi dari negara lain, negara di barat dan kaitannya dengan di Indonesia. Jadi sangat berkait. Nah, apa yang terjadi di dunia barat yang mempengaruhi kita di sini ya. Nah, kita nanti akan lihat ya contoh-contohnya apa saja yang mempengaruhi kita di zaman ini. Nah, yang pertama adalah karena Brexit. Ada yang tahu Brexit? Ada yang tahu Brexit? Ya, Brexit ini ketika Inggris memutuskan mau keluar dari Uni Eropa. Nah, ini pertama kali muncul di tahun 2016 ya. Jadi Brexit sebenarnya secara resmi dilaksanakan tahun 2020 pada waktu COVID. Tetapi mulai pertama dibicarakan, mulai pertama diusulkan itu di tahun 2016. Nah, maka kenapa ini berkaitan dengan post-truth? Karena orang-orang yang mendukung Brexit mengatakan kami perlu lepas dari Uni Eropa. Kenapa? Karena selama ini kami tidak bisa berjuang untuk sovereignty kami sendiri, kedaulatan kami sendiri. Kami tidak bisa memberikan hasil yang terbaik untuk negara kami. Terlalu banyak imigran, terlalu banyak orang dari luar yang mengganggu kami. Kami mau untuk lepas, kami mau untuk bebas. Nah, lihat ya. Yang diutamakan di sini apa? Yang diutamakan adalah kepentingan sendiri, yang diutamakan juga adalah perasaan mereka. Selama ini kami merasa terikat karena terlalu banyak orang dari luar. Uni Eropa terlalu mengizinkan banyak imigran, maka kami ingin untuk lepas dari mereka. Jadi lebih baik lepas dari Uni Eropa supaya Inggris bisa berdaulat secara sendiri. Nah, jadi mulai lihat ya, ini akibat, ini konteks yang pertama, ada Brexit. Nah, mungkin kita lihat lagi bisa lebih jelas. Yang kedua, Donald Trump punya pemilihan di tahun juga 2016. Ya, Donald Trump. Kalau di Gary, DT itu David Tong, pendeta David Tong. Ini bukan ya, ini Donald Trump.
Nah, Donald Trump terpilih di tahun 2016 dan dia mengatakan terlalu banyak fake news. Banyak sekali berita yang bohong tentang dia. Bahkan ada yang bilang, oh di tahun 2016 itu kan Donald Trump itu bisa menang karena apa? Karena dibantu Rusia. Nah, nggak tahu itu benar atau salah, tapi pokoknya mereka mengatakan ini bukan pemilihan yang adil lagi. Ini bukan pemilihan yang benar lagi. Ini semua adalah pemilihan yang sudah diatur. Tidak lagi ada kebenaran di sini. Nah, mulai muncul istilah post-truth. Jadi, opini yang utama, perasaan, kepercayaan pribadi. Faktanya bagaimana? Nggak peduli faktanya. Orang yang kalah akan bilang, kami nggak peduli Donald Trump menang, karena harusnya dia kalah. Ini semua bohong. Dari Donald Trump dan pihak pemenangnya akan mengatakan, oh yang lain ini sering memberitakan kabar-kabar yang tidak benar. Bahkan Donald Trump memberikan satu judgment bahwa mainstream media, mereka ini justru memberikan semua fake news, berita-berita yang tidak benar. Nah, maka di sini mulai muncul istilah post-truth. Nah, kalau di Indonesia, apa kira-kira ya? Di Indonesia ada mirip-miripnya. Waktu pemilihan gubernur tahun 2016 di Jakarta. Perhatikan tidak ya? Kalau di pemilihan gubernur di Jakarta, yang waktu itu kan ikut ada Pak Anies, satu lagi Pak Ahok ya. 2016 atau 17 ya, saya agak lupa tahun tepatnya. Coba lihat ya, kalau dari grup Pak Anies memberikan argumennya biasa apa? Biasa begini. Kami bertemu dengan satu ibu-ibu dari Kepulauan Seribu. Wah, misalkan ada ibu-ibu yang biasa tinggal di bantaran sungai. Kalau Pak Ahok kan maunya orang seperti ini pindah ke rusun ya, untuk ada di rusun kan ya. Nah, tapi kalau dari tim Pak Anies akan mengatakan, ibu ini sudah tinggal di bawah bantaran sungai 30 tahun, sudah mendapatkan hidup di situ, bahkan anak-anaknya semua sudah ada di situ. Kasihan loh kalau mereka pindah. Ibu ini datang kepada saya nangis-nangis. Jangan sampai kami pindah. Masa kami yang sudah mencari hidup di sini terus kami disuruh pindah ke rusun. Bagaimana kami bisa hidup di tempat yang berbeda yang sudah 30 tahun kami tinggali di sini. Nah, lihat ya apa yang dia appeal di sini. Apa? Perasaan. Kalau Pak Ahok kan nggak pakai perasaan ya. Itu semua bohong. Itu di situ sebenarnya ada mafia di belakangnya. Wah, ini makin bikin orang rasa marah kan ya. Semua itu di belakang ada banyak mafianya. Makanya nggak mau diizinkan untuk pindah ke rusun karena mafia di situ pengen dapat uang. Kalau ada orang tinggal di situ, bayarnya ke mafia-mafia itu, bukan bayar ke pemerintah. Akhirnya mafia yang untung, negara yang rugi, orang-orang yang ada di situ justru terus-menerus tidak ada perkembangan di dalam hidup. Masa sudah 30 tahun terus tinggal di bawah bantaran sungai? Mereka harus tinggal di rusun supaya bisa dapat hidup yang lebih baik. Nah, jadi lihat ya, yang satu pakai fakta, yang satu pakai perasaan, yang satu mulai coba menguatkan emosi. Wah, pakai contoh ada ibu-ibu yang nangis dan seterusnya. Yang satu pakai kebenaran. Jangan, di situ banyak mafia, harus tinggal di rusun. Nah, jadi yang menang siapa akhirnya? Yang menang yang pakai perasaan, ya, bukan yang pakai teori, bukan yang pakai kebenaran, bukan yang melihat fakta objektif. Nah, ini masa post-truth. Sudah bisa mulai relate ya dengan keadaan kita ya. Oke, siapa di sini yang rasa, wah saya kayaknya juga mulai begini nih ya. Saya nggak terlalu peduli fakta objektif ini, yang saya pedulikan memang perasaan ini ya. Yang saya pedulikan apa yang menjadi yang
bikin orang kasihan. Wah, ini lebih penting daripada apa yang benar. Ada yang mulai ke arah situ? Nah, nanti kita lihat lebih jauh ya. Pas COVID juga makin terlihat pengaruh post-truth ini. Karena waktu COVID banyak sekali apa? Berita-berita yang berseliweran kan, yang kita tidak tahu mana benar mana salah ya. Yang makin lama makin dulu waktu COVID, kalau ada yang sakit kan dibilang, oh ya minum tuh obat. Di sini mungkin ada dokter bisa ketawa ya. Tapi kan dibilang minum obat apa itu ya namanya. Terus katanya dibilang itu obat sebenarnya untuk kuda kok. Bukan untuk orang. Tapi ada yang bilang enggak itu bikin sehat kok. Saya dengar WhatsApp ini. Nah waktu COVID kan banyak yang lulus dari WhatsApp University kan. Selama 2 tahun lulus dia dari WhatsApp University. Jadi tahu benar dan salah dari mana? Dari WhatsApp. Yang lain bilang, enggak ini loh yang dari kedokteran seperti ini. Di keluarga saya ada saudara ipar itu dia di lab ya. Maka kalau kita biasa tanya waktu COVID itu ada yang sakit tanya, gimana obat ini? Nanti dia akan bilang, ya secara objektif, secara hasil lab sih belum memberikan hasil yang cukup bahwa ini obat yang memang tepat untuk COVID. Wah kalau yang lain mulai bilang, enggak ini sudah terbukti, ini banyak teman-teman bilang ini bagus. Nah jadi masa COVID pun menggambarkan kita ada di era post-truth. Ya jadi kebenaran makin banyak perspektif. Bahkan ada yang tidak lagi mementingkan fakta objektif, tapi perasaan pribadi, opini pribadi, kepentingan pribadi. Bukan lagi apa yang menjadi fakta objektif. Inilah masa post-truth sekarang ya. Nah saudara-saudara sekalian, mungkin kita bisa tanya ya, lah dari mana, kenapa bisa muncul masa post-truth ini? Nah saya ingin coba ceritakan singkat juga kenapa kita bisa sampai kepada masa post-truth ini. Kita bisa sampai kepada masa post-truth ini karena kita ada di zaman yang namanya zaman postmodern. Sama-sama post ya di depan. Zaman postmodern. Zaman pre-modern itu zaman apa? Pra-modern itu zaman apa? Oh itu zaman yang dimana orang melihat segala fenomena di dalam alam semesta ini seperti fenomena yang semuanya supranatural. Jadi misalkan contoh ya, kalau ada gunung yang meletus, Gunung Merapi, maka orang zaman pramodern akan mengatakan apa kira-kira? Ini Tuhan yang lagi, dewanya yang lagi marah ini ya. Makanya kan zaman dulu itu kalau di Gunung Merapi yang menjadi penjaganya kan namanya itu Mbak Marijan ya. Nah itu kan dia selalu bilang, wah ini gunung ini saya mesti jaga ini ya. Dia pemegang kuncinya, ya sangat supranatural. Kejadian alam tidak dijelaskan berdasarkan sains, tapi diajarkan berdasarkan pengertian supranatural. Ya, entah itu kepercayaan dewa-dewa atau kepercayaan agama apapun itu. Oke, jadi itu masa pra-modern. Tidak ada kaitan dengan sains sama sekali. Nah, mulai masuk masa modern. Masa modern masa apa? Masa di mana sudah mulai banyak penemuan, ya, penemuan sains, penemuan obat-obatan misalkan, penemuan teknologi, bahkan ada revolusi industri. Ya, ini namanya masa modern. Itu dari kapan masa modern? Masa modern ya kira-kira dimulai abad 17, abad 18 ketika revolusi industri dan penemuan-penemuan mulai ada. Nah, itu masa modern. Nah, masa modern itu mencapai puncaknya justru terjadi pada Perang Dunia. Loh, kenapa itu jadi puncak? Justru jadi anti klimaks. Kenapa? Karena orang-orang modern berpikir kami
akan terus maju. Apa yang akan membawa kami maju? Sains. Apa yang akan membawa kami makin berkembang? Teknologi. Tapi apa yang terjadi? Justru teknologi dan sains malah membuat perang. Tentu saja waktu itu bukan robot yang berperang memang ya, tapi maksudnya manusia pakai sains, pakai teknologi untuk menghasilkan perang. Nah, jadi akhirnya ternyata bukan progres, tetapi chaos, perang, kehancuran, itu yang terjadi. Nah, maka orang mulai jadi anti dengan yang namanya progres. Inilah masa postmodern. Jadi masa postmodern itu dimulai sejak selesainya perang pertama dan perang dunia yang kedua. Orang mulai tidak percaya adanya kebenaran. Bagi mereka, kebenaran itu cuman keinginan dari masing-masing orang saja. Kebenaran itu cuman keinginan khususnya dari orang-orang yang mau berkuasa. Ya, jadi para penguasa yang menentukan apa yang benar. Kalau begitu sebenarnya ada kepentingan apa sih di situ? Kepentingan politik kan, kepentingan kuasa. Hitler, dia mengatakan, wah kami ini ras yang paling maju. Tapi sebenarnya itu tujuannya supaya dia bisa menguasai negara-negara lain. Maka bagi orang yang sudah lihat perang dunia 1, perang dunia 2, mereka jadi hopeless. Apa itu progres? Mana teknologi, mana sains katanya bisa membawa kepada kebaikan, justru membawa kepada kehancuran. Maka bagi mereka, sudahlah kita tidak lagi mau percaya adanya kebenaran. Maka mereka mulai mengatakan kebenaran itu milik masing-masing. Maka mulai ada istilah relativisme ya. Kebenaran itu relatif. Jadi yang benar bagi saya belum tentu juga sih benar bagi kamu. Tapi ya tidak apa-apa. Masing-masing kita punya kebenarannya sendiri. Ini masa relativisme. Tidak ada kebenaran yang objektif. Nggak ada. Yang ada hanyalah kebenaran yang bersifat subjektif. Akhirnya, kalau kebenaran tidak ada yang objektif, cuman ada yang subjektif, maka apa yang terjadi? Apakah ada kejelasan dan kepastian? Nggak ada kan? Yang ada justru apa? Kebingungan, confusion. Jadi dunia mulai masuk kepada masa kebingungan. Jadi memang betul ya, kritik dari postmodern kepada modern itu ada benarnya, yaitu itu cuman orang-orang yang mau cari kuasa kok. Orang yang cuman ingin untuk menguasai negara-negara lain. Itu ada betulnya. Tetapi solusinya justru menuju kepada hal yang salah ya. Solusinya justru makin bikin dunia bingung. Solusinya tidak ada kebenaran, yang ada cuman kebenaran yang bersifat subjektif. Maka zaman sekarang orang akan mengatakan seperti ini ya. Misalkan ya, menurut teman-teman pemuda sekalian, kalau ada yang tanya, menurut kalian laki-laki itu apa sih? Ini pertanyaan yang menurut kalian valid, atau kalian bilang, ini pertanyaan yang nggak masuk akal lah. Ya laki-laki ya tahu lah. Perempuan itu apa sih? Ya pasti tahu lah. Atau menurut kalian, kayaknya zaman sekarang ini pertanyaan yang valid. Yang mana kira-kira? Siapa yang pikir, ini pertanyaan aneh ini ya. Ya semua tahulah apa itu laki-laki, apa itu perempuan. Ada? Oke. Siapa yang pikir, boleh saja itu pikiran, masing-masing pikir, itu pertanyaan aneh ya. Tapi zaman sekarang ya, kalau lihat dari kacamata zaman sekarang, menurut kalian itu pertanyaan yang aneh atau valid? Valid? Ada yang bilang masih aneh ya. Kalau bilang masih aneh, berarti masih tidak terpengaruh post-truth ini. Kalau sudah bilang, ini
lumayan valid ini pertanyaannya. Nah, sudah mulai masuk kepada masa post-truth, masa postmodern. Jadi poinnya apa ya? Poinnya adalah karena tidak ada lagi kebenaran yang objektif, maka sekarang segala hal mau diredefinisikan kembali. Donald Trump itu pernah ditanya, "What do you think a woman is?" Wah, Donald Trump jawab, enggak langsung jawab loh dia. Dia tahu ini hal yang sangat sensitif. Kalau dia jawab secara biologis, dia pasti akan kena. Maksudnya kena orang-orang yang feminis lah, mungkin orang-orang yang transgender akan langsung menolak dia ya. Saya juga lupa apa yang dia jawab, tapi muter-muter memang. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa zaman sekarang segala hal mau diredefinisikan kembali. Apa itu perempuan? Bisa diatur. Ya laki, tapi mau jadi perempuan, ya bisa, itu dia perempuan. Zaman sekarang kan ada di Olimpiade itu yang ikut, nggak tahu yang ikut tinju itu terbukti atau tidak ya. Tapi rasanya sih itu memang dia perempuan sih. Tapi di Olimpiade yang lalu, ada laki jadi perempuan, transgender kan ya. Terus kemudian ikut angkat besi, kalah. Angkat besi apa yang dia ikut? Angkat besi perempuan. Jadi dia laki jadi perempuan, ikut angkat besi perempuan. Harusnya kita bilang, ini jangan dong, kalau dia ikut pasti dia yang dapat emas kan. Ternyata kalah. Ya poinnya adalah zaman sekarang laki dan perempuan sudah kabur. Pernikahan. Pernikahan bukan cuma laki dan perempuan, bisa laki-laki, perempuan dan perempuan. Ya saya kira ini mulai kita lihat ya. Jadi zaman sekarang hal-hal yang sangat mendasar pun sudah diredefinisikan kembali. Nah maka sangat penting untuk kita kembali lagi kepada Alkitab, hal yang paling mendasar Alkitab akan beritahukan. Siapakah kita, siapakah laki-laki itu, siapakah wanita itu? Kita mesti kembali kepada Alkitab. Kalau tidak, kita akan hilang ground. Akan hilang ground, hilang dasar sama sekali. Karena dunia sekarang terus redefinisikan apa yang menjadi hal-hal yang sebenarnya sudah sangat jelas dari dulu. Tapi karena terus-menerus ditanya, maka ini yang membuat kita pun kalau tidak kuat pada Alkitab, kita akan goyang. Nah, jadi zaman postmodern adalah zaman yang mengatakan, oke, sekarang tidak ada kebenaran yang objektif. Semua sekarang masing-masing punya kebenarannya sendiri. Nah, maka dari post-truth ini adalah hasil dari zaman postmodern. Postmodern sangat luas ya. Sangat luas, bisa dilihat nanti ada di dalam seni misalkan, di dalam di dalam sastra, sangat luas postmodern. Nah, salah satu yang menjadi inti dari postmodern adalah tidak adanya fakta objektif. Nah, maka orang-orang yang menolak fakta objektif, yang mementingkan opini, mereka disebut sebagai orang-orang yang menerima paham post-truth. Nah itu kaitannya ya. Jadi kenapa kita bisa ada di dalam masa post-truth? Karena kita ada di dalam zaman postmodern yang menekankan salah satunya bahwa tidak ada kebenaran yang objektif. Yang ada kebenaran yang bersifat subjektif. Jadi yang penting apa? Feelings. Yang penting apa? Desire. Yang penting apa? Agenda sendiri. Maka ada istilah seperti ini. Apa yang, pakai bahasa Inggris sih lebih bagus ya. What we want to be true. Itulah kebenaran di zaman sekarang. Bukan what is actually true. Ya bisa paham ya. Jadi orang-orang zaman sekarang mau mencari apa yang dia anggap benar. What we want to be true. Bagi dia itulah kebenaran. Tetapi bukan lagi apa yang benar-benar benar.
Nah, saudara-saudara sekalian, Alkitab itu justru memberikan kepada kita apa yang memang benar-benar benar. Jadi kebenaran bukan lagi yang sesuai dengan realita. Bukan. Kebenaran sesuai desire, sesuai keinginan sendiri. Nah, ini bahaya sekali ya. Jadi zaman sekarang orang memiliki pemahaman bahwa kebenaran adalah apa yang saya inginkan, bukan yang memang sesuai dengan realita. Itu tadi ya, perempuan apa? Jangan lihat realitanya. Laki-laki apa? Jangan lihat realitanya. Yang kamu mau bagaimana? Kan begitu ya. Misalkan orang memilih untuk jadi transgender, dia kan nggak lihat realita tubuhnya kan. Yang dia lihat adalah apa yang saya rasa. Saya rasa sih saya ini perempuan, tapi ya badan saja yang kelihatan laki-laki. Jadi maksudnya bagaimana kalau begitu ubah saja saya jadi perempuan. Jadi lihat ya, abaikan fakta, abaikan apa yang menjadi realita, lihat apa yang dirasakan. Nah, ini kan bahaya sekali saudara ya, yang dirasakan ini kan bisa berubah-ubah kan. Misalkan nanti sudah dari pria mau jadi wanita, tiba-tiba dia bilang saya rasa kayaknya saya memang laki ya. Perasaan yang lalu salah, waduh berubah lagi. Ini kan makin kacau ya, berubah lagi nanti. Nah, nggak tahu dokternya akan bagaimana itu ya. Nah, jadi lihat ya, teknologi itu memberikan kesempatan untuk orang makin mengikuti feelingnya dia. Nah, jadi teknologi itu melayani desire orang sekarang. Sebenarnya sih media sosial demikian ya. Ada yang mengatakan begini ya, media sosial itu menjadi platform untuk orang mau menunjukkan siapa dirinya. Melayani diri kan. Jadi penemuan tombol like itu ya, ada seorang sosiolog, seorang psikolog ya, Jonathan Haidt, dia mengatakan penemuan tombol like itu justru sangat spektakuler. Kenapa? Karena orang media tahu ternyata apa yang manusia butuhkan, khususnya remaja atau pemuda. Remaja pemuda sangat butuh pengakuan, maka muncul tombol like. Wah, sangat senang, akan sangat terikat dengan media sosial karena dia ingin terus cari berapa banyak yang like dia. Nah, jadi lihat ya, teknologi kemudian ya perkembangan ini membuat diarahkan untuk kita melayani diri kita sendiri. Nah, kenapa bisa demikian? Karena ini kita lagi ada di dalam masa post-truth ini, yang dimana yang penting bukan apa yang ada di dalam realita, tetapi apa yang ada di dalam hati kita, desire kita. Nah, kalau kita pikir-pikir ya, ini mirip tidak dengan yang terjadi juga di Kejadian 3. Adam dan Hawa ingin jadi seperti Allah. Dan bagaimana iblis membuat dia bisa setuju dengan apa yang menjadi persuasi dari iblis. Iblis bilang apa? Ya, tanya dulu ke Hawa ya. Ya. Nah, tanya itu mulai munculkan unsur apa sih? Curiga kan? Curiga ya kepada Tuhan. Tuhan ini nggak baik sebenarnya. Tuhan kurang baik. Nah, karena Tuhan kurang baik, kamu bisa putuskan sendiri. Kamu bisa menentukan baik dan jahat sesuai keinginan sendiri. Itulah menjadi seperti Allah. Jadi lihat ya, memang ini bukan hal yang, ini hal yang baru di zaman ini. Zaman dulu tidak ada hal yang seperti ini. Hal yang seperti ini itu apa maksudnya ya? Zaman dulu bukan opini atau perasaan dan kepercayaan pribadi yang menjadi utama, bukan. Zaman dulu yang menjadi utama itu misalkan Alkitab, karena orang sangat terikat dengan gereja, atau keluarga jadi yang utama, yang menentukan otoritas, atau negara yang menentukan otoritas. 3 hal ini biasanya.
negara, gereja, atau keluarga. Tapi zaman sekarang, ini semua nggak ada lagi pengaruh. Zaman sekarang otoritasnya benar-benar pada diri sendiri, feeling sendiri. Jadi ini sebenarnya hal yang baru di dalam sejarah pemikiran, sejarah filsafat, ini hal yang baru. Tetapi sebenarnya kalau kita pikir iblis sudah pernah munculkan ini sejak dari Kejadian pasal ketiga. Jadi kalau poinnya kalau kita belajar Alkitab seharusnya kita bisa aware hal ini kan. Kalau kita sungguh-sungguh pelajari Alkitab harusnya kita sudah tahu senjata iblis. Betul tidak? Tapi kalau kita tidak mendalami Alkitab, kita yang kalah. Kita nggak bisa lawan senjata iblis ini. Nah jadi sejak dari Kejadian pasal yang ketiga, iblis sudah menawarkan Adam dan Hawa untuk menjadi seperti Allah. Apa intinya menjadi seperti Allah? Memilih yang baik dan jahat sesuai keinginan sendiri, ya, sesuai isi hatimu sendiri. Jadi ini yang mulai dimunculkan. Otoritas itu adalah pada dirimu sendiri, pada perasaanmu sendiri. Itu yang harus menjadi pemimpin. Nah, inilah yang zaman sekarang juga bisa muncul istilah, kita sudah pernah bahas sebenarnya di sini dan ini semua berkait self-expressive individualism. Jadi seseorang itu akan menjadi orang yang berharga, menjadi orang yang otentik katanya. Zaman sekarang kan kata otentik itu sangat sering ya. Akan menjadi orang yang otentik kalau kamu bisa realize, kalau kamu bisa laksanakan apa yang menjadi keinginan hatimu. Jadi keinginan hatimu kamu mesti ekspresikan. Self-expressive individualism. Jadi keinginan hatimu ini jangan ditekan. Kalau ada yang tekan keinginan hatimu, katakan kepada dia, how dare you. Nah, maksudnya adalah, wah kamu itu orang yang tidak toleran. Masa saya tidak boleh mengekspresikan hati saya? Nah, jadi ini semua berkait dengan post-truth ini, yaitu sekali lagi, perasaan saya harus memimpin saya. Inilah otoritas bagi diri saya. Sekali lagi, sebenarnya ini adalah cara iblis yang sudah sangat tua. Sejak dari Kejadian pasal yang ketiga. Mari kita jangan dibodohi dengan ini. Alkitab sudah memberikan satu penjelasan. Begini loh cara iblis bekerja. Dia akan munculkan, dia akan korek, dia akan tumbuhkan apa yang menjadi isi hatimu. Dan kemudian dia akan bilang, kalau kamu ikut, kamu akan jadi seperti Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi zaman sekarang orang akan mengatakan begini, siapa saya? Ya, siapa saya? Saya adalah, ini bagian terakhir dari penjelasan post-truth ini ya. Saya adalah apa yang saya rasakan. Jadi identitas itu berdasarkan apa? Feeling sekarang kan. Who are you? Who are you? Kalau zaman dulu, who are you? Kamu nggak tahu ya papa saya siapa. Maksudnya kalau zaman dulu, who are you itu dikaitkan dengan keluarga ya. Who are you? Ya saya ini anggota gereja misalkan. Anggota GRI Kertajaya. Identitas dikaitkan dengan gereja. Ya, siapa kamu? Ya saya mungkin makin modern. Ya saya ini pekerja di sini. Atau saya ini manajer di sini. Kamu nggak tahu ya saya ini ada manajer CEO dari 10 perusahaan. Nah, siapa saya dari pencapaian. Makin lama siapa saya berdasarkan apa yang saya rasakan. Khususnya yang saya rasakan secara seksual. Ini zaman sekarang makin begini. Coba lihat kalau di barat ya. Ditanya, kamu siapa? Nanti kan jawabannya bisa straight, lesbian kah, gay, transgender dan lain sebagainya.
Siapa saya ditentukan oleh perasaan saya secara seksual, secara ketertarikan seksual. Nah, ini zaman sekarang seperti ini. Jadi antropologinya ini rusak. Antropologi itu doktrin tentang siapa manusia ya. Jadi manusia bukan lagi lihat sesuai siapa dia di hadapan Tuhan, bukan lagi secara tradisional dulu lihat kaitannya dengan dengan keluarga misalkan, atau dengan gereja, atau makin kesini secara modern orang akan lihat kaitan dengan pekerjaannya atau pencapaiannya. Sekarang makin lama siapa saya berdasarkan apa yang saya rasakan, apalagi yang saya rasakan secara seksual. Kalau begitu berarti manusia makin lama makin apa kira-kira ya? Manusia makin lama makin apa kira-kira? Makin apa? Makin reduktif kan sebenarnya ya. Makin sempit kan ya. Manusia tidak lagi dihargai sebenarnya. Yang dihargai bukan lagi manusianya, tapi yang dihargai adalah dilihat cuman apa yang menjadi perasaanmu, apa yang menjadi keinginanmu, dan bahkan apa yang menjadi orientasi seksualmu. Sangat rendah manusia. Manusia tidak lagi dilihat berharga, mulia, sesuai yang Alkitab katakan. Nah maka jadi kita lihat ya, dari awal tadi ini zaman kita seperti ini, pengaruhnya bagaimana dalam hidup kita, dan sampai akhirnya nilai tentang diri makin lama makin rendah. Ya. Nah sekarang kita lihat ya, kaitan sedikit dengan anxiety itu apa, sebelum kita masuk kepada bagaimana Alkitab melihat semuanya ini. Sampai sini dulu ya, mungkin ada yang ingin tanya atau kasih komen kah? Sudah mulai bisa relate tidak ya dengan keadaan sehari-hari ya? Sudah bisa mulai relate ya? Ya ini keadaan kita begini ya. Oke, jadi kita mesti awas dengan value yang ada di sekitar kita. Kita mungkin aman, nah kita juga boleh perhatikan bagaimana teman kita. Jangan-jangan dia terpengaruh value seperti ini. Nah di situ kita bisa masukkan Injil. Oke, nah sekarang kenapa makin lama orang makin anxious ya? Karena orang makin bingung tidak adanya kebenaran. Itu intinya kan. Jadi ketiadaan kebenaran membuat orang makin lama makin bingung, makin confused, dan akhirnya gelisah. Dan akhirnya juga menjadi tidak percaya. Orang kan zaman sekarang makin lama makin sulit percaya kan. Makin sulit percaya mana yang benar, mana yang salah. Ya, misalkan contoh ya kemarin demo kan ya tentang presiden apa segala macam. Berita lain mengatakan, wah memang ini untuk kepentingan keluarga, dinasti begitu ya. Yang lain bilang, enggak lah ini bukan untuk kepentingan keluarga kok. Ini untuk kepentingan bangsa. Nah kita kan akhirnya mulai jadi, mungkin sebagian ya akan mulai jadi skeptis ya. Mana sih yang benar? Dan kita mulai bingung, waduh mulai khawatir, ini masa depan negara akan seperti apa? Ya, jadi karena ketiadaan kebenaran membuat orang itu menjadi anxious. Karena dipimpin oleh perasaan, dan perasaan itu berubah-berubah kan, itu membuat orang juga makin gelisah. Nah jadi zaman sekarang itu kenapa dikatakan bahwa remaja, pemuda makin banyak yang kena anxiety disorder. Ya karena ini salah satunya. Karena tidak ada pegangan, tidak ada kebenaran. Si A bilang ini, si B bilang ini, mana yang saya bisa percaya? Dia bingung, dia tidak ada ground lagi sama sekali. Ya, dia tidak ada sandaran lagi, tidak ada pegangan lagi sama sekali. Nah ini membuat dunia orang-orang makin anxious, makin khawatir, makin gelisah. Ya. Ada yang sampai ada yang bikin buku Anxious Generation.
Nah itu yang bikin, yang tadi saya sebutkan ya, Jonathan Haidt. Dia tulis buku judulnya Anxious Generation. Dan dia mengatakan kenapa orang bisa anxious, makin lama makin banyak yang penuh dengan kegelisahan. Ya karena terus dibombardir dengan berita-berita yang makin lama makin sulit orang bisa percaya mana yang benar, mana yang salah. Makin tidak ada pegangan. Dan dia pun lihat berita yang kacau seperti ini, dia pun nggak tahu bisa decide mana yang benar, mana yang salah. Nah Alkitab kan mengatakan ya, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Maksudnya sangat tajam, yang sanggup untuk bisa memisahkan mana benar, mana salah. Mana baik, mana jahat. Mana yang jelek, mana yang indah. Mana yang rusak, mana yang baik. Ini Alkitab sanggup untuk memisahkannya. Nah maka kesimpulannya bagaimana? Nah kesimpulannya adalah mari kita lihat apa yang Alkitab bicara tentang kebenaran, apa yang Alkitab bicara tentang bagaimana kita bisa mendapatkan ketenangan, pegangan, kedamaian, dan Alkitab bicara tentang siapakah kita. Mari kita lihat ya. Nah saya ingin kita lihat pertama-tama dari teologi sejarah ya, khususnya yaitu dari Agustinus. Jadi pertama mari kita ingin sama-sama lihat dari Agustinus. Agustinus mengatakan satu kalimat yang sangat terkenal ya, yaitu you have made ourselves and our hearts are restless until they find rest in you. Bahasa Indonesianya, Tuhan membuat kita dan hati kita ini akan selalu gelisah kecuali hati kita mendapatkan keteduhan di dalam Tuhan. Mendapatkan peristirahatan di dalam Tuhan. Nah jadi Agustinus itu berarti abad keempat ya, dia sekitar tahun 380-an. Dia berarti sudah bergumul dengan anxiety. Karena dia mengatakan hati kita akan terus gelisah kan ya, kecuali bersandar kepada Tuhan. Nah, jadi ternyata di dalam sejarah teologi sudah banyak orang yang bergumul tentang anxiety. Nah, maka ini sangat penting untuk kita belajar Alkitab sekaligus juga belajar pemikiran orang-orang dahulu. Kenapa? Bukan karena kita ini orang kuno makanya kita cuma pelajari hal-hal yang ada yang dulu dan kita anti terhadap yang kontemporer. Bukan. Tapi waktu kita lihat di belakang, kita bisa belajar ternyata mereka sudah pernah bergumul apa yang kita gumuli di zaman ini. Nah, jadi sangat penting untuk kita mempelajari firman Tuhan sekaligus pemikiran para teolog yang menggumuli banyak sekali masalah manusia. Nah, salah satunya Agustinus. Agustinus sangat cocok sampai di zaman ini karena dia menggumuli tentang jiwa manusia. Hati manusia itu seperti apa? Nah, dia mulai dengan mengatakan, kami diciptakan oleh Tuhan dan kami hanya bisa mendapatkan ketenangan di dalam Tuhan. Jadi, bagaimana bisa mengobati anxiety ini ya? Kata Agustinus, kita perlu rumah. Ya. Rest in God kan ya. Berarti rest itu kan beristirahat ya. Kalau beristirahat berarti gambaran apa? Rumah kan? Kita perlu rumah. Dan rumah itu adalah firman. Ini rumah kita ya. Disitulah kita akan mendapatkan peristirahatan. Nah, Agustinus ini kenapa dia bisa muncul kalimat ini ya? Jadi dia menggumuli gejala alam. Nah, orang zaman dulu ini memang sangat, saya pikir-pikir Agustinus ini orang baru bisa kayak dia kalau memang pekerjaannya kontemplasi terus ya. Jadi mungkin zaman dulu ada orang dibayar khusus kamu kontemplasi ya. Kalau zaman sekarang kan kita nggak bisa pikir ya, ada orang dibayar tapi merenung terus. Kita pikir ini buang uang gitu ya, bayar orang merenung terus. Agustinus tapi begitu mungkin ya, dia memang hamba Tuhan sih ya. Ini cuma cerita lucunya saja, tapi dia sangat banyak perenungan. Dan orang senang kalau dia merenung karena hasilnya buku-buku yang berpengaruh sampai zaman saat ini. Nah, apa yang Agustinus renungkan? Agustinus lihat alam.
Air, tadi kan Pak Tong tunjukkan air terjun ya. Wah bagus sekali ya, ada yang mau ke ke Amerika Selatan, mesti nabung ya. Bagaimana kalau kita janji iman sama-sama? Nah, air dari atas turun ke bawah dan dia akan tenang. Dari tempat yang tinggi turun sampai ke laut, tenang di situ. Terus dia lihat api. Api dari kecil jadi besar nyala, setelah itu mati juga. Selesai. Berarti air api ada namanya resting point. Ada titik tenangnya, titik teduhnya. Barang dilempar, jatuh, gelinding-gelinding, tek, berhenti juga. Berarti gravitasi membuat barang jatuh dan setelah jatuh dia ada titik diamnya juga. Nah, dia mulai pikir, kalau begitu manusia ini titik diamnya apa? Wah, ini unik ya. Dari lihat alam, mulai pikir tentang diri. Ini mirip seperti Calvin. Calvin katakan, kalau kita lihat Tuhan, kita boleh makin lihat siapa diri kita. Maka kata Agustinus, diri kita ini perlu ada resting point. Maka dia sampai kepada kesimpulan, resting point-nya adalah firman. Rumah kita itu firman. Mari coba kita baca ya. Yohanes pasal 8. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke 31 ya. Dari kata jikalau. Ini perkataan Yesus. 1, 2 ya. Jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Kata tetap di situ adalah tinggal sebenarnya. Kalau lihat bahasa Inggrisnya abide. Jadi tetap itu tinggal, berarti itu istilah untuk rumah kan ya. Jadi firman itu adalah rumah. Orang percaya bukan cuma sekedar tahu firman. Orang percaya bukan cuma sekedar belajar firman. Orang percaya itu tinggal di dalam firman. Tinggal ya, berarti kita mencari peristirahatan. Disitulah kita mendapatkan perlindungan. Disitulah kita mendapatkan ketenangan. Rumah, firman itu menjadi kubu pertahanan, kota benteng, gunung batu, dan perlindungan kita. Amin. Kiranya firman itu jadi hal benar-benar, firman ya demikian, dan kiranya kita benar-benar tinggal di dalam firman. Mari kita bandingkan dengan dunia ya. Dunia itu menawarkan rumah juga. Kira-kira apa rumah dari dunia yang ditawarkan bagi kita ya? Zaman sekarang. Sosial media saya kira ya. Coba kalau kita waktu lowong, kita biasanya ngapain sih? Kita cari sosial media kan ya. Lihat YouTube kah, lihat shorts lah ya. Kita mau relax di situ kan. Orang kalau relax kan rumah kan, relax. Coba kalau kita relax mau apa? Lihat sosial media kan. Itu jadi rumah kita. Tapi tenang nggak? Tenang nggak? Nggak ada ketenangan. Jonathan Haidt itu mengatakan begini ya. Ini konteks remaja sih ya. Dia mengatakan begini, remaja zaman sekarang sangat kasihan. Kenapa? Karena kalau zaman dulu ya remaja juga suka dibully sih. Kan di sini kita juga dulu entah membuli atau dibully kan. Kalau zaman dulu ya. Tapi dulu kan tidak dibilang istilah bully-bully ya. Paling apa ya istilah dulu ya. Ya cuman inilah ya apa diejek lah gitu ya. Bahkan kan guru pun bisa dibully gitu ya. Tapi kalau zaman dulu bully itu sudah selesai di sekolah. Sampai di rumah bagaimana? Sampai di rumah tenang. Kenapa? Nggak ada lagi nih teman yang suka bully. Nggak akan datang ke rumah kok teman yang suka bully itu kan. Nggak. Tapi kalau zaman sekarang, datang terus. Karena di mana? Ya di HP, di sosial media. Maka kata Jonathan Haidt, remaja sekarang ini kasihan sekali. Kenapa? Nggak ada rumah. Sampai di rumah secara fisik dia, tetap saja masih diikuti oleh sosial media. Sampai di rumah, papa mama juga tidak menjadi rumah bagi dia. Papa mama juga lagi sibuk balas orang yang bully mereka mungkin ya. Ya jadi nggak ada rumah sama sekali. Nggak ada rumah. Nah mari kita ingat ya, kita ini butuh rumah.
Waktu kita lihat alam, Agustinus lihat alam. Alam itu ternyata menjadi cermin tentang manusia. Nah, maka ini indah sekali ya. Kita lihat alam, kita bercermin. Alam butuh resting point, kita juga butuh. Maka resting point kita itu adalah firman. Mari kita tinggal dalam firman sehingga kita tidak mendapatkan disturbance, kita tidak mendapatkan gangguan, tidak mendapatkan kegelisahan, tetapi perlindungan dan ketenangan. Nah, kenapa firman itu jadi rumah ya? Karena firman memberikan kepada kita kebenaran. Nah ini ya, kebenaran yang jelas, yang clear. Mari coba kita baca ya. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi lihat ya, Alkitab itu clear di dalam apa? Menegur apa yang salah. Clear dalam hal apa? Menunjukkan bagaimana kita mesti berubah. Kemudian jelas lagi untuk apa? Mendidik kita di dalam kebenaran. Jadi, Alkitab adalah rumah karena memberikan kepada kita kebenaran yang jelas. Ini beda dengan dunia kan. Dunia kasih kebenaran yang jelas? Tidak. Dunia abu-abu, dunia bingung, dunia confused. Sekarang makin banyak orang di barat, khususnya hamba-hamba Tuhan membahas tentang identitas yang confused dari banyak orang. Ya confused ya, karena dia pun gak bisa definisikan siapa laki, siapa perempuan. Bukankah itu kebingungan? Hal yang paling mendasar, hal yang paling dianggap tidak mungkin lagi dipertanyakan, justru bisa bingung orang. Justru tidak bisa jawab, itu menunjukkan kebingungan. Alkitab sangat jelas, tidak menunjukkan kebingungan, bahkan kita yang justru bisa dibikin hidup di dalam terang. Nah mari kita jangan jadi seperti masa kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim, apa yang terjadi? Yang diulang-ulang di kitab Hakim-Hakim adalah masing-masing merasa dirinya benar. Waktu itu tidak ada raja. Semua melakukan apa yang dia anggap benar bagi dirinya sendiri. Itulah zaman sekarang. Sekali lagi ya, Alkitab menyatakan apa yang sekarang terjadi ternyata sudah pernah ada di dalam Alkitab. Dan itulah treasure bagi kita untuk kita belajar. Bagaimana supaya kita tidak jatuh kepada hal yang sama. Kitab Hakim-Hakim mengatakan bagaimana Israel itu makin lama makin rusak. Hakim makin rusak, moral pun juga makin rusak. Moral rakyat. Sampai paling terakhir ada perang suku. Itu kan ya, suku Benyamin terpecah dua, perang karena ada masalah imoralitas. Ini yang terjadi di masa kitab Hakim-Hakim. Kenapa? Masing-masing menganggap dirinya benar. Tidak ada pemimpin. Mari kita butuh firman yang jadi rumah supaya bisa memimpin kita di dalam kebenaran. Gereja harus mengajarkan seluruh firman Allah. Zaman sekarang banyak gereja justru turunkan kadar firman Tuhan. Kenapa? Karena tidak mau konflik kan. Karena tidak mau dianggap tidak toleran. Maka diturunkan kadarnya, diturunkan sedikit kebenarannya. Supaya bisa diterima oleh masyarakat. Gereja tidak bisa doakan agar gereja kita boleh menjadi gereja yang menjadi tiang penopang kebenaran. Ini kata firman Tuhan, kata Paulus. Gereja harus menjadi tiang penopang kebenaran. Jadi kalau dunia kacau, apa yang bisa bikin dunia itu bisa dibangun? Apa yang bisa bikin dunia bagus? Apa yang bisa bikin dunia berubah? Gereja. Gereja menjadi tiangnya yang menopang kebenaran. Nah kita ini semua harusnya menjadi tiang penopang kebenaran. Gereja itu siapa sih? Ya orangnya kan, bukan institusinya. Mari kita jadi tiang penopang kebenaran. Di mana? Di tempat kuliah kita, di tempat kerja kita, di dalam perkuliahan, di dalam
kita berinteraksi dengan orang lain, mari jadi tiang penopang kebenaran. Karena kalau tidak, dunia ini akan ambruk dengan segala macam versi kebenarannya sendiri. Oke, ini yang pertama ya. Yang kedua, Alkitab mengatakan tentang siapakah kita ya. Kalau tadi dunia mengatakan siapa kita? I am what I feel. I am what I desire. Tetapi Alkitab mengatakan I am apa kira-kira? I am what I am in Christ. Gampangnya seperti kata Paulus kan ya. Aku bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah kita. Inilah identitas kita. Jadi kita jangan sampai kehilangan identitas atau mengikuti identitas dunia. Identitas dunia mengatakan kamu sesuai dengan apa yang kamu rasakan. Yang menjadi otoritas bagimu adalah perasaanmu sendiri. Dan perasaan itu menjadi senjata iblis untuk kemudian membuat kita melawan Allah. Kan itu yang iblis pakai kepada Adam dan Hawa kan ya. Kamu akan jadi seperti Allah kalau kamu bisa tentukan baik dan jahat sesuai keinginan sendiri kan ya. Jadi perasaan itu jadi arena untuk iblis hancurkan kita justru. Untuk membuat kita makin lama makin kacau dan akhirnya binasa. Nah mari kita jangan dipimpin oleh perasaan, tapi kita sadar kita ini dipimpin oleh Kristus. Kristuslah yang menjadi pemimpin bagi kita. Bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau kita sadar Kristus yang hidup di dalam aku, maka hidup kita ini akan menjadi hidup yang bermoral. Zaman sekarang justru makin tidak bermoral. Kenapa? Karena tidak sadar siapa dirinya. Jadi kalau mau bikin zaman sekarang supaya makin bermoral bagaimana? Bukan cuma sekedar kasih tahu kamu harus lakukan A, B, dan C. Tetapi paling mendasar harus diberitahukan identitasnya. Maka agama itu kan seringkali kita bilang begini ya. Semua agama mengajarkan apa? Kebaikan kan ya. Tapi orang tidak akan mungkin jadi bermoral kalau dia tidak tahu siapa dirinya. Orang tidak mungkin jadi bermoral kalau tidak dipimpin oleh Kristus. Maka ini hal yang sangat penting. Bagaimana masyarakat bisa bermoral? Masyarakat mesti kenal Kristus. Bagaimana masyarakat bisa bermoral? Injil mesti diberitakan. Bagaimana masyarakat bisa bermoral? Kristus mesti yang menjadi utama. Itu kuncinya. Kita jangan mulai dari moral. Kita mesti mulai dulu dari pengenalan akan diri. Dari kaitan manusia dengan Tuhan. Baru hidup bisa bermoral. Nah ini saya kira indah sekali. Ini dikatakan oleh Carl Trueman. Dia mengatakan bahwa masyarakat harusnya menjadi bermoral kalau dia punya dasar antropologi yang benar. Dan apa itu dasar antropologi yang benar? Sadar bahwa saya orang berdosa, tetapi Kristus sudah menebus saya dan dia tinggal di dalam saya, memimpin hidup saya. Amin. Nah kiranya kita boleh sadar akan hal ini ya. Terakhir, Alkitab mengatakan siapa kebenaran yang sejati? Kristus kan ya. I am the way, the truth and the life. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Maka bagaimana orang bisa tahu kebenaran? Kenal Yesus. Kita tidak mungkin tahu kebenaran kalau kita tidak kenal Yesus. Yesus dari sorga, Yesus dari atas, maka dialah yang menyatakan apa itu kebenaran. Dialah satu-satunya yang memiliki hak eksklusif untuk menyatakan kebenaran. Karena dia sendiri adalah kebenaran. He is the truth. Jadi kebenaran bukan teori, kebenaran bukan bersifat sekedar pembelajaran saja, pengajaran, tapi kebenaran ada pada satu pribadi, yaitu Kristus. Nah ini tidak ada di dalam agama lain ya. Agama yang lain cuma berusaha mengajarkan apa itu kebenaran.
Tetapi di dalam kekristenan kita bukan diajarkan apa itu kebenaran, tetapi kita diperkenalkan siapa kebenaran yang sejati. Dan siapa itu? Yesus Kristus ya. Justru orang yang mengenal Kristus, maka dia akan hidup bebas. Hidup bebas. Nah, kenapa orang mau ada di dalam zaman post-truth tadi sih? Karena mau bebas. Karena mau bebas. Tapi sesungguhnya justru itu bebas yang salah, bebas yang keliru. Malah yang muncul adalah bukan kebebasan, tetapi ketidakbebasan. Justru perbudakan itu yang muncul. Justru kerusakan itu yang muncul. Tapi siapa yang kenal Kristus, dialah akan menjadi bebas. Mari kita baca ya, Yohanes pasal 8. Ini menjadi ayat penutup kita. Yohanes pasal 8. Sekali lagi kita lihat bagian ini dan mari kita baca ayat yang ke 36. 1, 2, ya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Siapa yang memerdekakan? Kristus. Dan dia adalah kebenaran. The truth shall set you free. Ayat 32 ya, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 36 kasih tahu, kebenaran itu adalah Sang Anak, Kristus Yesus. Dialah kebenaran yang memerdekakan kita. Maka seperti waktu Welcoming Day kemarin kita lihat kebenaran, kita melihat kebebasan kita hanya bisa dapatkan kalau ada kebenaran. Maka sekali lagi hari ini diingatkan, kebenaran itulah yang membebaskan kita. Apa yang dunia idam-idamkan yaitu kebebasan. Justru hanya bisa dapat kalau kenal Yesus. Kenapa? Karena lewat kenal Yesus bisa bebas dari dosa. Karena waktu kenal Yesus bukan cuma bisa bebas dari dosa, tetapi bebas juga untuk apa? Melayani. Yang lalu kan saya sempat katakan ya, bukan cuma free from, bebas dari, tetapi juga free for, bebas untuk. Kalau kita cuma tahu bebas dari, kita setelah itu tidak tahu mau lakukan apa, jadinya kacau lagi hidup kita. Karena tidak ada tujuan. Tapi setelah kita bebas dari dosa, Tuhan sediakan tujuan, bebas untuk melayani. Melayani Tuhan, melayani sesama. Kiranya kebebasan yang Tuhan berikan bagi kita, kita pakai untuk melayani. Maka saya ingin tutup dengan mengatakan semua orang berpikir biasanya begini. Bebas berarti bisa melakukan semua yang dia inginkan. Tetapi bebas juga bisa berarti tidak melakukan yang saya inginkan. Itu juga bebas. Sekali lagi ya, semua orang biasanya berpikir bebas berarti bebas lakukan apa yang saya inginkan. Tetapi juga bebas berarti bisa memilih untuk tidak melakukan yang saya inginkan. Berarti ini bebas yang sejati. Ini berarti kita pun siap untuk diikat, bebas untuk diikat supaya bisa melayani. Diikat oleh apa? Oleh kehendak Allah. Kiranya kita diikat oleh kehendak Allah, bukan diikat oleh dosa. Sehingga kita bisa melayani, bisa jadi berkat, bisa membawa kebaikan, shalom bagi umat Tuhan, bagi dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kristuslah Raja atas segala raja, Kristuslah